Setelah diklik OK, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, outputnya. Udah pada keluar outputnya seperti ini ya? Belum, Bu. Maaf, Bu, yang di varian tadi itu sepertinya gimana? Ya kan, ketinggalan. Ketinggalan, Bu. Nah, ya saya dibilangin nggak ketinggalan. Ini ya. Kemudian klik toolbar and klik toolbar ya, analyze, correlate, bivariate. Udah. Ya. Ya. Udah gitu tadi XX-nya kan masih XX-nya kan masih di sini semua tadi kan? Bu, berarti yang X1 sampai X total itu dipilih semua ya, Bu? Di kontrol select ya? Ya. Pilih semua begini. Terus kita pindah kolom. Kita pindah kotak ke kotak variabel. Ya. Setelah itu kemudian pencet OK aja langsung. Pencet OK. Udah? Tuh, udah. Udah, Bu. Muncul, Bu. Muncul. Udah muncul. Udah. Outputnya udah ya? Iya, correlation ya, Bu. Ya. Ini yang lain mana suaranya? Dua orang tok yang menanggapi dari tadi. 37. Jadi cuman sepertiga, hampir sepertiga yang mengikuti ya. Jadi udah ketemu ini, apa maksud dari output ini ya? Maksudnya kita harus melihat di X total. X total di yang bawah ini. Yang di bawah ini ada Pearson correlation. Nah, ini yang akan kita baca dengan R tabelnya ya. Dimana tadi syaratnya apabila R hitung lebih besar dari R tabel maka data valid. Kalau lebih kecil maka tidak valid atau tidak diterima. Nah, bagaimana di sini kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu di sini ada 0,96 di X1 ya. X1 hasilnya 0,96. X2 hasilnya 0,83. X3 hasilnya 0,77. X4 minus 0,13. X5 0,695. X total ini enggak usah. Nah, dari situ kemudian saya ganti layar ya. Dari situ kita lihat kembali ke PPT tadi. Ada syarat di situ bahwa ini tadi langkah-langkah ya, ini kan langkah-langkah saya direct tadi. Kita sandingkan dengan R hitung, R tabel. Yang mana pertama kita harus checking derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF ya. DF ini harus kita lihat total dari pertanyaan tadi, totalnya ada 20. Ada 20. 20 dikurangi 2, 18 ya. Maka
tabel bisa kita lihat pada urutan 18 dengan uji dua sisi atau tutel ya. Nah, ini tabelnya ya. Tadi kan kita N-nya 18 karena DF itu N min 2. Jadi 18. 18 kemudian kita tarik ke kanan ketemu dengan tutel. Ketemu dengan tutel ya. Hasilnya di sini terbaca 0,68, 0,468 ya. Nah, di sini ada 0,468 itu adalah R tabel kita. Nah, kemudian kita lihat X1 sampai X5 kita tadi ya, yang kurang dari 0,468 mana? Yaitu di X4 ini, di minus 0,13 ini tadi. Berarti X4 ini atau item 4 ini tidak memenuhi syarat validitas data. Sehingga apa? Sehingga datanya harus di-drop dari perhitungan statistik. Ya. Tidak boleh ikut tidak boleh ikut seleksi selanjutnya. Tidak boleh ikut seleksi reliabilitas. Ya. Jadi nanti yang ikut uji reliabilitas hanya X1, X2, X3, dan X5. Gitu. Paham ya? Paham? Paham apa enggak? Ada yang ditanyakan? Itu berarti data itu tidak bisa dipakai begitu di cut off dari data kita. Ya, di cut off atau di delete atau di drop ya. Jadi itu melambangkan bahwa jawaban dari responden itu tidak sesuai dengan mayoritas jawaban yang diharapkan. Jadi dia itu melenceng sendiri gitu. Yang lainnya jawabnya sesuai dengan jalur lah. Si satu orang responden ini dia melenceng dari jalur. Jadi dia harus di drop supaya datanya valid. Itu ya. Saya lanjut ya. Kemudian ini uji hipotesis tadi sudah diterima atau ditolak tadi ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas langkah selanjutnya ya. Nah, reliabilitas tadi apabila lebih dari 0,8 ya angka Cronbach alfanya. Jika reliabilitas baik dan masih bisa diterima jika lebih besar dari 0,6 sampai dengan 0,79. Reliabilitas buruk apabila Cronbach alfa kurang dari 0,6. Ya. Jadi kita nanti buktikan data yang sudah di drop tadi, apakah dia punya reliabilitas yang baik. Nah, nanti kita menggunakan data yang tadi aja, kemudian ya, ada yang mau nanya? Untuk yang output itu close atau di save ya Bu? Gimana? Yang output? Yang output, yang correlation tadi itu loh Bu, itu di save atau di close aja? Di close aja nggak apa-apa. Di close, di save boleh, di save. Nanti kita masuk ke reliabilitas, kita klik analyze, scale, dan reliability analysis ya. Kita kembali ke halaman SPSS.
tadi kita harus klik analyze. Udah. Kemudian kita lari ke scale. Terus reliability analysis. Nah, tadi disediakan semua X-nya. Tapi jangan lupa X4 harus kita tinggal. Tidak boleh kita sebutkan. Ya. Sorry, X totalnya nggak usah. X totalnya nggak usah. Bu, berarti yang X1, X2, X3, dan X5 ya, Bu? Ya, betul. Nih, ya. Kita geser ke kolom kanannya. Nah, kemudian kita klik statistik. Tombol statistik. Itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya ternyata ya. Ya, Bu, tidak terlihat. Susah ya kalau online. Ya, mengandalkan suara. Suara. Iya. Mengandalkan suara dan insting. Oke. Iya, betul. Bu, bertanya lagi, Bu, yang di menu reliability analysis itu dipindah item sama ratingnya atau item aja ya, Bu? Item aja. Yang pokoknya 1 sampai 1, 2, 3 dan 5 aja. Gimana nih biar kelihatan ya? Gimana biar kelihatan? Ini sambil lihat di PPT, Mbak. Mas, sambil lihat di PPT aja. Ini gimana? Oh, iya, semuanya kalau online tuh saya begitu sih. Mungkin dari aplikasinya tidak mengizinkan. Nah, itu ya mengizinkan, cuman kita kan mengeluarkan apa ya, halaman yang ada di dalam halaman itu, jadi nggak bisa ditampilkan dengan sempurna. Nah, ketika udah dimasukkan X5, kemudian diklik yang kalau apa, statistik itu ya, yang kotak statistik itu di klik ya. Sudah, Bu. Ya, terus itemnya itu dicentang, terus continue. Yang atas descriptive score itu ya, Bu? Ya, itu yang item aja yang dicentang. Ya. Kemudian, Untuk item saja ya, Bu, yang dicentang. ya. Sesuai di PPT juga itu sama. Udah, klik OK. Nah, udah keluar ya output ya, reliability ya. Ya. Nah, kita fokusnya langsung ke reliability statistik. Mana ini? Harus gonta-ganti share. Nah, reliability statistik di kotak Cronbach Alpha. Di tabel Cronbach Alpha ini di situ disebutkan 0,839. Nah, berarti hasil analisa kita tadi apa? Diterima ya, sesuai dengan kriteria di atas 0,8, berarti reliabilitasnya baik. Nah, jadi sebenarnya mudah ya, hanya ini aja. Udah keluar Mbak hasilnya Mbak, Mas?
Keluar Bu, Sudah sudah. Bu. Sudah Ya, Bu. ya oke, alhamdulillah kalau bisa mengikuti semua. Nah, jadi dari hasil tadi, ketika data yang tidak sesuai itu kita drop, jangan takut itu menjadi data yang nggak mewakili gitu ya, mewakili dia. Cuman kan itu kan data yang melenceng dari tujuan utama penelitian kita misalnya. Jadi itu datanya harus kita drop. Nah, sehingga dari sini itu tadi outputnya boleh di save juga untuk apa nanti belajar lagi, mau lihat lagi ya boleh. Nah, dari ini tadi dapat disimpulkan ya bahwa uji reliabilitas kita ini besar dari 0,8 sehingga sampai X total itu contoh seperti nyatanya di kasus kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa ya? Oh iya. Saya punya satu contoh kuesioner ya. Bentar, saya carikan dulu. Kuesioner. Nah, ini ada satu contoh case kuesioner. Dulu nih kuesioner tesis ya. Nah, ini dulu tesis harus menjaring jawaban dari responden terkait konservasi das, ya. Konservasi das. Dasnya das rawa pening. Di kaitannya dengan penelitian kualitatif erosi dan sedimentasi, tapi arahannya harus dijaring juga masukan dari masyarakat terkait realita di das itu sudah nanti kalau disandingkan dengan hasil hitungan kita, hasil hitungan teknisnya itu match atau tidak. Nah, di sini responden ya di dalam kuesioner itu biasanya responden itu harus kita harus ada namanya, kemudian ID-nya, mungkin jabatannya atau nomor handphonenya. Tapi data-data responden ini harus kita out of the box ya, harus kita simpan sendiri, tidak untuk ditaruh di laporan. Nah, kuesioner ini biasanya diawali dengan pengantar seperti ini supaya para responden nanti bisa switch on ya sama hal-hal yang kita tanyakan. Nah, ini data-data responden, kemudian ada petunjuk pengisiannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai transformasi dari data pendapat masyarakat atau data pendapat responden menjadi akuntabel atau bisa dihitung dengan skala angka ini. Sangat dibutuhkan, cukup, kurang, tidak. Nah, sangat, cukup, kurang, tidak ini bisa diinterpretasikan dengan angka ini tadi ya. Kalau sangat itu angkanya besar 5, terus B itu atau dibutuhkan misalnya itu angkanya 4, kurang dibutuhkan
dibutuhkan angkanya 2, tidak dibutuhkan angka yang 1, rendah ya. Nah, kemudian di bawah ini tersedia beberapa pertanyaan. Kalau bisa nggak usah banyak-banyak ya. Kalau nanyain responden itu pertanyaan jangan sampai 100 pertanyaan, nanti blokean, nanti muntah nanti respondennya jawab kuesioner gitu ya. Kalau bisa sekitar 20 aja, tidak bosen nanti. Kami jam berapa? Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian kita rangkum dalam, atau kita rekap ya di dalam Excel. Nah, ini contoh ada 80 responden. Ada 80 responden yang disodori pertanyaan sejumlah 26 tadi. Jadi masing-masing responden jawab 26 pertanyaan. Nah, ini tadi sangat mendukung, berarti ini kurang mendukung ya. Angka 5 ini kan sangat ya. Angka 2 ini kurang, angka 3 ini cukup, angka 4 ini mendukung gitu kan. Kemudian ini 1 sampai 80 ini yang kita sebut dengan X1 sampai X5 itu tadi ya. Jadi kadang-kadang ada responden yang jawabannya itu sak-sae gitu ya. Jadi kalau jawabnya sekenanya sendiri biasanya jadi tidak valid hasil dari kuesioner kita. Gitu. Jadi gitu Mbak, perjalanan dari cara mendapatkan XX tadi dengan jawabannya 4, 3, 5 gitu ya. Baik. Boleh tanya lagi, Bu? Ya. Mengenai Cronband alpha, nilai Cronband alpha dan toleransi itu keterkaitannya apa ya, Bu? Nah, keterkaitannya sama reliabilitas tadi. Ya, reliabilitas ini kalau ini si responden tadi ada yang datanya tidak bagus, dia kalau masuk ke dalam analisa berarti dia akan ngorak-ngarik datanya ya. Jadi datanya itu tidak valid lah, sehingga hasilnya itu tidak sesuai. Maka kalau yang tidak sesuai ketahuan tadi di validitas tadi, yang ketahuan itu yang kurang dari R tabel itu tadi ya, berarti kan dia tidak valid. Kalau tidak valid terus kemudian di drop, kalau nggak di drop ya nanti Cronband alpha-nya ya kurang dari 0,6 nanti, atau tidak reliable si kuesioner kita. Jadi jawaban responden yang yang ngawur-ngawur misalnya ya, itu mempengaruhi kereliabilitasan alat ukur kita atau keabsahan si kuesionernya itu tadi. Itu. Nilai toleransi di penelitian kuantitatif dan kualitatif yang masih diwajarkan itu berapa? Nilai toleransi Cronband alpha-nya maksudnya? Iya, untuk PR tadi atau bagaimana? Ya nggak ada nilai toleransinya. Kalau nilai toleransinya ya hanya toleransi itu terjadi kalau ada sebuah interval data ya, interval angka. Nah di sini yang adanya interval angka itu kan cuman ada di
kriteria Cronbach itu tadi ya, antara 0,6 sampai 0,79 itu tadi ya. Selain itu yang R hitung dan R tabel itu tidak ada kriteria, tidak ada interval, berarti tidak ada nilai toleransi yang harus diikuti ya. Kalau batasnya tadi 0,486 berarti ya udah itu toleransinya hanya di Cronbach alpha yang kriteria tengah itu yang bisa diterima itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Saya share lagi satu lagi. Nah, ini lanjutan dari yang Excel tadi ya, Excel kuesioner nanti sekalian ya saya contohkan. Ini tadi perjalanan dari kenapa respondennya menjadi 80. Tadinya saya menargetkan ada 100 populasi. Ya. Dulu kan kita pernah belajar populasi beberapa pertemuan yang lalu ya. Ada populasi itu lebih besar daripada jumlah responden. Jadi responden itu ada di dalam sebuah populasi. Ya. Untuk mendapatkan jumlah responden maka kita harus menghitung dengan formula Slovin dari 100 responden dari BBWS, dinas-dinas terkait, dari universitas atau akademis, dan tokoh masyarakat, ini totalnya 100 orang ya. Nah, dengan menggunakan rumus Slovin didapatkan 80 responden. Ya. Jumlah responden adalah 80 orang ya. Nah, sehingga sampel yang dibutuhkan adalah 80 orang. Nah, kemudian 80 orang tadi kita lakukan penjajakan kuesioner tadi sehingga didapatkan hasil seperti ini. X1 sampai dengan X berapa? Sampai dengan X26. Jadi ini XX ini adalah pertanyaannya ya. Jadi jika kita pertama harus tentukan R tabelnya dulu seperti tadi ya, 26 pertanyaan dikurangi 2 ya, hasilnya 0,3385, kita cek di tabel, kemudian ketahuan 0,3882 R tabelnya. Di sini ada beberapa item yang tidak valid, ada berapa ya, ada 2 item kayaknya yang nggak valid, ada 2 item yang tidak valid di X1 dan X3, maka X1 dan X3 harus dihilangkan, nomor 1 dan 3 harus di drop ya. Untuk bisa masuk ke uji reliabilitas, sehingga yang masuk ke uji reliabilitas hanya 24 angka, 24 X itu tadi, 24 pertanyaan. Nah, sehingga dari sini sama kayak tadi outputnya ya, Cronbach alpha ketemunya 0,943 setelah kita cek reliabilitasnya ya, bagus 0,943. Berarti kuesionernya termasuk reliable. Gitu. Nah, nanti untuk kita kan di Spada kan kita dituntut untuk punya project juga ya.
Jadi nanti saya ingin Anda semua nanti membuat satu project menggunakan SPSS ya, dengan data apa namanya, mungkin nanti bisa apa ya, datanya apa ya, sudah pada kerja ya, mungkin bisa mencari data sendiri ya, data primer. Mungkin Anda bisa menyodorkan kuesioner kepada teman antar atau pada teman apalah yang lain gitu ya, dengan fokus penelitiannya masing-masing berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang mau meneliti tentang struktur mungkin, atau tentang kekuatan bangunan, atau mungkin ada yang ahli bidang geoteknik tentang stabilitas tanah, atau yang di SDA bisa meneliti terhadap banjir, meneliti terhadap kekeringan, erosi, mungkin bisa. Jadi Anda siap-siap untuk memikirkan topik apa yang mau diambil untuk tugas proyek ini nanti ya. Kalau bisa sudah mulai di list di dalam grup WA, masing-masing akan menggunakan topik apa ya. Kalau sudah ada yang kepikiran, nanti bisa diketik di WA ya, di grup WA, nanti mau menggunakan topik apa itu ya. Aduh, ini udah mau habis.